Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyambut baik dukungan PDI Perjuangan untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Wakil Ketua DPR RI yang juga merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra mengaku turut mendengar pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Kongres PDIP yang digelar di Bali. Dasko menyebut dukungan seperti kritik yang membangun dari PDIP sangat diperlukan pada pemerintahan Prabowo Gibran. Dasko juga mengakui Ketua Umum PDIP sudah menyampaikan akan mendukung program-program baik pemerintah jauh sebelum adanya Kongres PDIP dan tidak ada kaitannya dengan pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto. Kemarin kan barengan dengan pemberian amnesti untuk Hasto, itu apakah ada kaitannya begitu Pak? Saya pikir nggak ada kaitannya ya. Karena memang jauh hari dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas demikian. Sementara itu, Saudara, ketika ditanya soal posisi Sekjen PDI Perjuangan apakah masih ditempati oleh Hasto Kristianto, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun menyatakan itu adalah hak prerogatif dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ketika ditanya lagi soal peluang Hasto merapat ke Prabowo, Komarudin enggan menjawabnya. Tidak membatasi soal sekjen berapa periode. Jadi bisa pun 3 periode itu tidak masalah ya? Enggak, tidak ada batasnya, itu hak kewenangan prerogatif Ketua Umum menentukan siapa sekjen. Ada kemungkinan mungkin Mas Hasto besok presiden. Aduh, saya tidak bicara kemungkinan, nggak paham. Lalu bagaimana membaca langkah politik dari PDIP khususnya Hasto Kristianto pasca mendapat hadiah amnesti dari Presiden Prabowo Subianto? Kami membahasnya bersama dengan analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno. Selamat petang Mas Adi. Selamat petang. Mas Adi, kalau dukungan untuk pemerintah oke lah, sering disampaikan oleh PDIP. Tapi kalau ditanya bergabung ke pemerintah pasca Hasto mendapatkan hadiah amnesti dari Presiden Prabowo, kemungkinannya seperti apa? Kalau untuk saat ini saya termasuk yang tidak yakin bahwa PDIP itu akan bergabung dengan pemerintah, berkoalisi dengan Prabowo dengan cara misalnya ada kader-kader PDIP yang kemudian menjadi menteri. Saya tidak yakin dalam konteks itu. Yang ada saat ini adalah PDIP tetap menjaga jarak, berada di luar kekuasaan, tapi tidak menyebut dirinya sebagai oposisi, tapi menjadi mitra strategis dengan cara menjadi partai politik penyeimbang. Nah, ini yang menarik menurut saya ketika bicara tentang PDIP sebagai penyeimbang, satu sisi akan mendukung secara penuh kebijakan-kebijakan politik strategis dari Prabowo, tapi PDIP juga berkomitmen dan berjanji. Kalau ada kebijakan yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila, menimbulkan ketidakadilan sosial, termasuk juga misalnya ada perilaku hukum yang tidak berkeadilan, PDIP berjanji akan memberikan kritik secara terbuka. Bagi saya adalah salah satu sikap yang cukup moderat yang dipilih oleh PDIP hari ini jika dibandingkan dengan ketika di eranya Pak SBY. Kita tahu ketika SBY jadi presiden dua periode, 2004, 2009, 2009, 2014, PDIP langsung menyatakan diri sebagai partai oposisi. Hampir setiap saat dan hampir setiap kebijakan-kebijakan politik SBY bagi PDIP itu dikritisi dan kemudian menimbulkan konfrontasi yang tidak berkesudahan. Karena memang kita tahu ada jarak psikologis memang antara SBY dengan Mega, antara Partai Demokrat dengan PDIP itu kan tidak akur. Tapi ketika bicara dengan Prabowo Subianto, saya kira semua persoalannya agak berbeda. Secara personal, Prabowo dengan Megawati baik-baik saja, dan secara politik antara Gerindra dan PDIP bahkan diklaim sudah seperti kakak dan adik. Jadi di situ yang kemudian saya tafsirkan. Kalau kita bahasakan dengan bahasa anak muda saat ini, ini seperti teman tapi mesra. Di luar tapi
bersahabat cukup mesra dengan kawan-kawan yang ada di pemerintahan. Mas Adi, sorry saya potong. Apakah ini yang jadi pertimbangan dari PDIP ini salah satunya adalah kalau kita berbicara soal Prabowo yang tidak hanya menjalin komunikasi dengan Megawati dan juga PDIP, tapi juga dengan Joko Widodo? Kalau saya membaca rata-rata secara umum, memang DNA PDIP itu adalah di luar kekuasaan ketika kalah dalam pemilu. Khususnya kalah dalam pilpres. Karena di berbagai kesempatan misalnya elit-elit PDIP selalu menegaskan bahwa kalau kalah itu memang sebaiknya di luar dan menjadi check and balances sebagai upaya untuk menciptakan kekuatan politik yang seimbang. Dalam konteks itu memang harus kita apresiasi, Mas. Di tengah semua partai politik kecuali PDIP hari ini itu sudah menyatakan diri sebagai bagian dari koalisi pemerintah hampir 90%. Tentu yang dikhawatirkan oleh publik ini akan muncul apa yang disebut dengan bahaya dari sebuah stabilitas. Karena kalau 100% bergabung dengan pemerintah, orang bertanya, kira-kira siapa nanti yang akan bersikap kritis, protes ketika ada kebijakan yang tidak pro rakyat. Makanya ada angin segar sebenarnya ketika PDIP memilih menjadi partai penyeimbang. Satu sisi berkomitmen siap bekerja sama dengan pemerintah, tapi kalau kemudian ada kebijakan yang tidak pro rakyat, PDIP berjanji akan memberikan satu serangan yang cukup tajam dan kritis. Saya kira itu adalah kabar baiknya. Itu dari PDIP menurut Anda. Kalau Mas Adi melihatnya dari Gerindra sendiri atau dari Prabowo-nya sendiri, pengennya, maunya itu PDIP gabung, masuk ke pemerintahan atau cukup dukung dari luar aja? Ya saya kira memang kalau melihat rata-rata secara umum mazhab politiknya dari Prabowo Subianto itu adalah mazhab gotong royong dan merangkul semua partai politik. Bahkan sejak terpilih jadi presiden dilantik 20 Oktober 2024 yang lalu, Prabowo Subianto mengatakan akan merangkul semua pihak, merangkul semua kelompok, tentu sebagai upaya untuk melakukan kerjasama politik membuat Indonesia menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang kompetitif. Karenanya rumus dasarnya adalah kerjasama dengan semua eksponen, rumusnya adalah menciptakan stabilitas politik. Tentu dari lubuk hati yang paling dalam, kekuasaan hari ini berharap juga PDIP sebagai partai pemenang pileg bergabung menjadi bagian di dalamnya, tentu untuk memperkuat bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi. Tapi bagi saya, gabungnya PDIP ke pemerintahan Pak Prabowo itu hanya sebatas formalitas. Karena secara substansi kalau kita mau jujur, PDIP itu dalam banyak hal sudah tegak lurus dan mendukung penuh program-program strategis Pak Prabowo. Kenaikan PPN 12% didukung, revisi Undang-Undang TNI didukung, soal program makan bergizi gratis didukung, soal sekolah rakyat didukung, dan semuanya didukung begitu ya Mas Adi ya? Didukung secara total. Nah, yang dikhawatirkan oleh publik adalah ketika PDIP bicara tentang menjadi partai penyimbang, justru sikapnya agak sedikit melunak, lebih banyak pro-nya kepada pemerintah dan kritisnya proporsinya lebih sedikit. Kenapa demikian Mas Adi? Karena kalau kita lihat ini kan hadiah dari Prabowo ini kan nggak main-main begitu, amnesti loh ini untuk sekjen PDIP saat itu yaitu Hasto Kristianto. Tentu ada deal-dealan ataupun lobby-lobby yang lain yang dilakukan oleh Prabowo dan juga Megawati Soekarno Putri begitu. Ya saya kira sifatnya sangat prediktif lah kalau ada asumsi-asumsi macam itu. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya secara prinsip kan ada sekitar 1.116 orang yang diberikan amnesti, salah satunya Hasto dan kemudian Pak Tom Lembong yang diberikan abolisi. Iya, tapi memang yang selalu menjadi pembicaraan itu soal Hasto dan Tom Lembong karena ada argumen politiknya sebagai upaya untuk menjalin kerjasama, menciptakan harmoni politik sehingga tidak ada gonjang-ganjing dan kegaduhan yang tidak berkesudahan. Karena harus kita akui, Mas, bahwa sepanjang peradilan Pak Hasto dan Tom Lembong itu kan terjadi huru-hara dan gontok-gontokan bahwa baik Pak Tom Lembong ataupun Hasto itu kan dinilai nuansa politiknya jauh lebih kentara dibandingkan dengan persoalan hukum. Sehingga pemerintah saat ini dan pemerintahan sebelumnya itu dikritik sedang mentarget dan melakukan kriminalisasi. Jadi wajar kalau kemudian ketika muncul amnesti dan kemudian abolisi, ini dianggap sebagai kado indah bagi PDIP dan kado indah bagi Tom Lembong dan para pendukungnya. Oke, kado indah buat PDIP begitu ya amnesti ini. Kalau lihat dari PDIP, kemudian dari Prabowo termasuk Gerindra, kalau Mas Adi sendiri melihat partai-partai pendukung Prabowo sendiri melihatnya seperti apa? Sebagai sebuah ancamankah kalau PDIP gabung ke pemerintahan atau sebagai sebuah ini makin solid dong kita? Kalau mau jujur sebenarnya secara alamiah menambah orang baru, menambah partai baru yang
tidak berkoalisi dari awal, ini tentu akan menimbulkan gejolak, tapi pasti tidak akan ditampilkan. Karena orang-orang baru ini adalah orang-orang yang saya kira memang akan semakin banyak menempatkan posisi-posisi strategis nantinya di pemerintahan. Apalagi yang diajak itu adalah orang kaya seperti PDIP. Apalagi yang diajak itu adalah partai besar yang saya kira memang daya tawar politiknya pasti di atas Oke. rata-rata. Dibandingkan dengan partai yang lain, harus diakui partai sebesar PDIP sebagai partai pemenang pileg, kalau masuk menjadi bagian kekuasaan di dalamnya, tentu itu dikhawatirkan akan membuat partai-partai yang kecil, Baik. partai-partai yang lain yang sejak lama bersama dengan pemerintah, daya bergennya tidak terlampau kuat. Untuk apa Oke. bergen dengan yang lain? Kalau PDIP sudah bisa diajak bekerja sama dari dalam. Kita Dan itu nantikan sejak- ya ini ya Mas Adi ya, karena ini masih jadi tanda tanya kita semua. Terlebih Hasto Kristianto ini juga belum mendapatkan posisi apapun dan posisi sekjen PDIP juga masih kosong nih. Ini menarik untuk kita simak bersama seperti apa dinamikanya ke depan. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik sekaligus analis politik telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Mas, selamat sore. Usai jeda saudara, di Kompas Petang akan kami hadirkan informasi terkait dengan pebulu tangkis Indonesia Alwi Farhan menjadi juara di Macau Open 2025 sekaligus merebut gelar pertamanya di BWF Super 300. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Penta